Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Nurizo Kasana dari jurusan Agroteknologi 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Tata Negara dan Demokrasi Pancasila. Sistem tata negara yaitu berdasarkan hukum, hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu undang-undang atau konstitusi. Menurut Eswed, undang-undang adalah suatu naskah yang menerapkan kerangka dan tugas-tugas pokok badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan negara tersebut. Kemudian, Budiyojo, undang-undang menetapkan bagaimana pusat-pusat kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dikatif bekerjasama dan menyesuaikan dari suatu ke satu sama lain. Undang-undang juga mengatur hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Kemudian, hukum yang tidak tertulis yaitu konvensi. Hukum juga ditimbulkan dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara secara tidak tertulis. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar dan Konvensi yaitu sifat-sifat Undang-Undang Dasar. Yang pertama, karena tertulis sifatnya jelas merupakan hukum positif yang meningkatkan bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Kemudian bersifat singkat dan simpel, membuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan membuat HAM. Kemudian membuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang harus dilaksanakan sesuai konstitusi. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan peraturan positif paling tinggi sehingga menjadi alat kontrol bagi peraturan-peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum di Indonesia. Kemudian sifat konvensi. Nah, sifat-sifat konvensi ini yaitu merupakan kebiasaan yang memunculkan berulang kali di keterampilan dalam praktek penyelenggaraan negara. Kemudian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian dapat diterima oleh seluruh rakyat. Yang terakhir bersifat pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian contoh konvensi yaitu pidato keterangan Pres RI di depan sidang DPR RI tanggal 16 Agustus, kemudian pidato Pres RI tentang RAPBN pada Minggu 1 bulan Januari setiap tahun mekanisme. Kemudian yang terakhir ini yaitu mekanisme pembuatan GBHN. Nah, pengertian Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan yang terdiri atas 4 alina Romawi 1 sampai Romawi 4, kemudian batang tumbuh Undang-Undang Dasar 45 yang berisi pasal 1 sampai dengan 37 yang dikelompokkan dalam 16 bab, 4 pasal perihal dan 2 ayat aturan tambah serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbagi dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata susunan undang-undang tata tingkat norma hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang meliputi kedudukan tertinggi. Kemudian dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. MPRI nomor Romawi 3 tahun 2000. Sumber tertib hukum RI terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terdiri Pancasila, kemudian TAP NPR, kemudian UU atau Perpu, kemudian PP, kemudian Kapres, kemudian yang terakhir Perda. Nah, sistem pemerintahan.
Nah, sistem pemerintahan di Indonesia ialah yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang. Kemudian sistem konstitusional, yaitu pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, kemudian bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan yang tinggi di tangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Kemudian presiden ialah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Kemudian presiden bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang terakhir, kekuasaan kepada negara tidak terbatas. Makna Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara hukum adalah negara yang diselenggarakan atas hukum. Setiap tindakan harus dilaksanakan hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dikenakan dan dilakukan terhadap hukum, juga berarti terhadap kekuasaan. Kemudian negara berhukum bukan hanya dari arti formal saja, di mana hukum hanya digunakan sebagai penjagaan alat dalam penindakan segala bentuk kejahatan atau ketindakan. Kemudian yang terakhir, yang lebih penting adalah negara hukum dalam arti majelis hukum digunakan sebagai alat menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini juga sesuai dengan semangat, isi, dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ciri-ciri negara hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan dan negara atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, Pasal 4, 5, 19, 23E, 24, 24A, 24C, dan pasal lainnya. Kemudian diakuinya HAM yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28, 28A, 28J, 29, Ayat 2, Pasal 31, Ayat 1. Kemudian pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pokok pikiran yang pertama, paham negara persatuan yaitu sila ketiga. Pokok pikiran negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu sila kelima. Kemudian yang ketiga, pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan kemusyawaratan atau perwakilan yaitu sila keempat. Kemudian yang terakhir, pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas hukum yang Maha Esa maupun menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu sila pertama dan sila kedua. Nah, itu yaitu menurut Pancasila. Kemudian pelestarian Undang-Undang Dasar 1945 yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mewujudkan terus pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, TAP, NPRU, Perpu, peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian kenapa kita harus melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu yang pertama, menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian yang kedua, memiliki aturan pokok tentang penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara, serta mengisi falsafah negara pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga, memberikan pengarahan dinamika yang jelas. Kemudian yang keempat, memberikan semangat kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
Kemudian yang kelima, memberikan kemantapan nilai-nilai pada generasi bangsa. Kemudian keenam, menyesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kemudian yang terakhir, telah diuji dengan perjuangan yang panjang. Kemudian slide berikutnya yaitu demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila yaitu tentang keinginan terhadap perubahan Undang-Undang 1945. Pengertian demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Di sini ada dua, yaitu menurut Max Friedman dan menurut kamus. Nah, di sini ada demokrasi menurut kamus, yaitu demokrasi sesungguhnya adalah perangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga mencakup perangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Kemudian yang ketiga, demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dan mempunyai tujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Kemudian yang keempat, demokrasi juga merupakan negara hukum. Yang kelima, demokrasi berarti mengandung suatu hubungan antara pribadi atau individu dengan masyarakat publik. Demokrasi universal. Nah, di sini ada beberapa demokrasi universal. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Kemudian kekuasaan mayoritas. Kemudian hak-hak mayoritas. Jamin hak-hak asasi manusia. Kemudian pemilihan yang bebas dan jujur. Persamaan di depan hukum. Kemudian prosedur hukum yang wajar. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Kemudian perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Kemudian ada demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi Pancasila yaitu demokrasi menurut bangsa Indonesia adalah kedaulatan ada dianggap rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Arti demokrasi Pancasila yaitu ada beberapa. Yang pertama, demokrasi atau kedaulatan rakyat yang didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila secara integratif. Kemudian, demokrasi yang berdasarkan kekurangan kegotong royongan yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat. Kemudian dalam demokrasi Pancasila berdasarkan individu, tidak bersifat mutlak. Kemudian yang terakhir, dalam demokrasi Pancasila universal, sila kedua, demokrasi panduan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekurangan. Kemudian ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat, dianut paham kenegaraan integratif. Kemudian cara pengambilan keputusan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Kemudian tidak mengenal partai pemerintahan dan partai oposisi. Kemudian diakui keselarahan antara hak dan kewajiban. Kemudian menghormati hak asasi manusia. Kemudian ketujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah disampaikan kepada wakil-wakil rakyat. Kemudian tidak mengangkut satu partai. Kemudian memilu dilakukan secara luber atau jujur, tidak mengenal diator mayoritas dan triani minoritas. Kemudian yang terakhir, prinsip pendahuluan kepentingan rakyat. Kemudian ada aspek-aspek demokrasi Pancasila yaitu aspek formal, cara rakyat menunjukkan wakil-wakil secara bebas, bertanggung jawab, terbuka, dan jujur. Kemudian aspek
material, mengakui rakyat dan martabat manusia, serta menjamin bagi perwujudan atau masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian aspek normatif mengungkapkan seperangkat norma sebagai aturan permainan dalam gelar negara atau aspek persatuan dan kesatuan, solidaritas, keadilan, dan kebenaran. Kemudian aspek optatif atau tujuan dan keinginan yang dihendaki atau dicapai atau diciptanya negara hukum, negara kesejahteraan, dan kebudayaan. Kemudian aspek organisasi, yaitu aspek sebagai wadah pelaksanaan demokrasi baik super maupun infrastruktur. Kemudian yang terakhir aspek kejiwaan, mengandung unsur semangat. Nah, di sini ada pokok-pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, untuk kepentingan umum atau republik. Kemudian kekuasaan ketingginya pada rakyat, kedaulatan rakyat, mengandung lembaga perwakilan rakyat, kemudian berdasarkan hukum, perihal berdasarkan konstitusi, kemudian kepala negara atas nama rakyat, mendalatis rakyat, kemudian mengakui hak kewajiban manusia, hak asasi, kemudian memiliki kelembagaan dan peraturan wilayah negara, departemen, dan otonomi. Kemudian demokrasi tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan atau tujuan nasional. Kemudian yang terakhir, memiliki tata cara untuk melindungi dari ragam demokrasi lain yang tidak sesuai. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.